Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, dan pada hari ini saya akan membawa sharing kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam Shema, dalam sharing kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, dan sebentar lagi biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, agar firman-Mu dapat dengan mudah kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan berbicara tentang tema yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita memikirkan bahwa kita harus memiliki sikap hati atau perbuatan yang baik. Sama halnya dengan kita bekerja di kantor. Kalau kita ingin dihargai oleh orang-orang karyawan, kita ingin jabatan kita naik, pasti kita melakukan apa yang harus kita lakukan di kantor, seperti itu ya. Misalnya kita mengejar target, atau mungkin kita yang sedang memiliki suatu kerjaan, maka kita akan melakukannya dengan baik. Tapi kalau dibilang berkenan di hadapan Tuhan, apakah yang akan kita pelajari pada saat ini? Nah, apa sebenarnya yang Tuhan mau kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan? Samuel 24 ayat 1-3. Di situ menjelaskan bahwa Daud tidak menyimpan sakit hati dan kepahitan. Nah, Daud tidak menyimpan kepahitan. Tadi kita sudah bicarakan bahwa dalam 1 Samuel 24 ayat 1-3, Saul mencari Daud dengan 3.000 prajuritnya untuk mengepung Daud. Nah, kita lihat ya, 3.000 prajurit itu sebanyak apa gitu ya, 3.000 prajurit untuk mengepung Daud, seperti itu. Bahkan kita aja yang sepertinya udah dikejar-kejar orang, 2 orang, 3 orang, rasanya udah takut banget gitu ya. 10 orang, puluhan orang, ini sampai 3.000. Apakah Daud memiliki sesuatu yang takut? Kalau kita sebagai manusia pasti rasanya takut gitu ya, karena pasti apa yang kita rasakan adalah ketakutan, karena kita ini memiliki rasa hati yang sensitif seperti itu. Nah, Saul mencari Daud dengan 3.000 prajuritnya untuk mengepung Daud. Di sini Tuhan punya cara yang luar biasa di luar apa yang Daud pikirkan. Tuhan ubahkan dengan cara membuat Saul tertidur. Bisa saja kalau Daud mau membunuh Saul waktu itu, namun kita tahu bahwa Daud tidak mau melakukan hal itu. Daud menyadari bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Daud memiliki ketulusan. Tuhan berfirman, hendaklah kita tulus seperti merpati. Burung merpati adalah lambang ketulusan dan kelemah lembutan. Hendaknya kita juga seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, kita tahu bahwa ada orang yang ingin menjahatkan kita, bahkan bisnis kita menjadi berantakan karena dia, atau mungkin karena apa yang kita kerjakan sekarang ini jadinya acak adul banget gitu ya. Tetapi kita lihat Daud nih, bisa aja nggak sih Daud ini buat suatu terbunuh gitu ya? Bisa banget. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Karena Daud bilang bahwa pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang tidak menyimpan kepahitan. Sekalipun kita lihat orang menyakiti kita, kita ingat saja Tuhan Yesus. Dia di kayu salib, dia menembus dosa-dosa kita, bahkan lebih berat daripada yang apa kita alami sekarang, lebih menyakitkan dari apa yang sedang kita alami. Tapi kenapa? Ketika kita memiliki ketulusan hati untuk kita tidak menyimpan kepahitan dalam pribadi kita, maka adanya pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Adalah kita mengakui dosa. Kita belajar kembali kepada Daud. Dalam Mazmur 51 ayat 1-21 itu akan menceritakan ternyata ketulusan Daud diuji di bagian ini. Pada waktu Daud sudah mapan, sukses, usianya sekitar 40-50 tahun. Justru disinilah Daud jatuh dalam dosa. Padahal bila ini terjadi, boleh dikatakan Daud adalah seorang yang tak bercela di hadapan Tuhan. Namun Daud memiliki jiwa besar. Tatkala ditegur Nathan dengan satu perumpamaan, Daud mengakui dosa dan minta ampun pada Tuhan. Kita lihat ya, sekalipun Daud ini berbuat jahat, tapi apa firman Tuhan katakan bahwa Daud ini mengakui kesalahan yang dia perbuat. Sama halnya dengan kita.
Kita mungkin memiliki satu kesalahan, kita melakukan suatu kesalahan, tapi kita ini tidak mau minta maaf. Kita melakukan suatu hal yang buruk, tapi kita tidak mau orang tahu, atau kita tidak mau minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena yang diinginkan Tuhan adalah, sekalipun Tuhan tahu kita sudah berbuat jahat, tapi sama halnya dengan Daud. Ketika Daud melakukan hal yang jahat, bukannya dia pergi meninggalkan Tuhan, apa yang dilakukan? Dia terus meminta maaf. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan itulah yang ternyata yang dikehendaki Tuhan. Memang manusia adalah makhluk sosial yang sering sekali memiliki banyak kesalahan. Tetapi orang yang meminta maaf itu adalah orang yang jarang-jarang seperti itu. Maka daripada itu, Daud mengingatkan kembali kepada kita untuk terus kita memiliki bukan hanya kerendahan hati dan tidak menyimpan rasa kepahitan, tetapi kita juga harus mengakui kesalahan kita. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Puji Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan beracara atas semuanya itu dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.